Mendengarkan ngaji. Oh, ngaji. Iya, mendengarkan ngaji karena meresap ke dalam hati, lebih enak gitu, adem gitu kan. Dulu waktu saya di Kristen, walaupun saya ibaratnya almarhum suami saya pendeta gitu kan. Idul Adha sudah dekat dan sekarang banyak teman-teman kita umat muslim yang sedang sibuk mempersiapkan untuk membeli hewan kurban yang akan dipersembahkan nantinya ya teman-teman. Dan kesibukan ini juga tidak terlepas dari channel Islam yaitu Ngaji Cerdas yang beberapa belakangan ini mereka lagi gencar-gencarnya untuk mencari donasi membeli hewan kurban yang nanti akan diwakafkan mungkin di daerah Cianjur ya bersama dengan katanya sih mualaf-mualaf yang ada di sana. Makanya nggak heran kontennya beberapa belakangan ini itu terus membahas tentang mualaf-mualaf yang ada di Cianjur, teman-teman. Sebenarnya nggak masalah, it's okay. Tapi yang menjadi masalah adalah lagi-lagi channel ini selalu mencari nilai jual dengan menjual kesaksian-kesaksian atau kisah-kisahnya mualaf yang katanya mantan pendeta, mantan misionaris, dan banyak hal yang mereka pertontonkan di dalam konten-kontennya. Dan saya ragu apakah mereka ini benar-benar mualaf atau benar-benar mantan misionaris atau mantan pendeta. Ya itu nanti yang akan kita nilai sama-sama ya teman-teman di dalam video ini. Karena ada satu mualaf yang katanya mantan daripada seorang istri pendeta yang akhirnya dia memilih mualaf, tetapi narasinya ya begitu, terlalu dangkal dan sulit sekali diterima bagi orang yang cerdas dan juga berpikir sehat. Oke, langsung aja kita akan mereaction videonya ya teman-teman. Nama saya Susi Susiati, Desa Kertajaya, Kampung Pasir Kuntul, RT 05, RT 09. Dulu saya dulu agama Kristen, saya gereja GKP Palalangon yang Jeranjang yang bertempat di Kampung Kertajaya juga. Kegiatan sekarang apa, Bu? Kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Ya, jadi menurut pengakuannya, ibu ini bernama Susi, dia merupakan seorang ibu rumah tangga, dan katanya dia dulu adalah jemaat di GKP Palalangon, atau Gereja Kristen Pasundan Palalangon ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ada gereja di Gereja Kristen Pasundan Palalangon, mungkin bisa dicek dan recheck ya, nanti kasih tahu saya, apakah benar bahwa ibu ini dulunya merupakan jemaat atau anggota gereja di Gereja GKP Palalangon ini ya. Supaya kita bisa clearkan ini memang benar atau enggak, karena saya sebenarnya ragu sih kalau kita akan mendengar narasi-narasi selanjutnya yang akan dia sampaikan. Saya masuk Islam 2008 kalau nggak salah. Kenapa masuk Islam? Saya masuk Islam karena tersendirinya ya gitu. Karena saya sering mendengarkan ada azan, ada ngaji gitu kan. Kalau enak gitu kalau mendengarkan orang mengaji kok enak banget, damai gitu. Rumahnya dekat masjid. Waktu saya di Jakarta itu. Iya, ini alasannya sangat klasik ya teman-teman. Lagu lama sekali dan sepertinya hampir semua mualaf-mualaf atau muslim yang polos, yang mengaku mualaf, yang tidak punya narasi yang berbobot, selalu mengatakan bahwa masuk Islam karena dengar azan, karena dengar ngaji, dan sebagainya. Jadi ibu ini bilang dia dengar ngaji waktu di Jakarta dan rasa adem dan damai. Jelas ini merupakan lagu lama ya. Atau mungkin karena nggak ada narasi yang berbobot, jadi ya ini aja gitu yang mereka sebutkan. Dengar azan, dengar ngaji, rasa adem, rasa damai. Dan ini aneh gitu loh. Kita kan dulunya kalau memang dulunya adalah Kristen, kita tuh malah nggak ngerti tentang suara-suara ngaji itu. Suara-suara azan itu kita nggak ngerti, karena kan itu bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau dirasa dengar itu rasa adem dan damai itu bagaimana ceritanya, sementara kita juga nggak ngerti gitu apa yang disebutkan di dalam azan atau di dalam pengajian itu sendiri. Jadi aneh sekali kalau ada narasi-narasi seperti ini, dan ini terus diulang-ulang oleh saudara-saudara kita mualaf teman-teman. Saya mendengarkan itu, akhirnya saya inisiatif sendiri, saya datang sendiri, saya masuk muslim sendiri, jadi nggak ada orang yang ngajak. Apa yang ditanyain awal tuh? Ya, Yang ditanyain awal tuh apa? Yang ibu senangin selain azan tuh apa yang mau ditanyain? mendengarkan ngaji. Oh, ngaji. Iya, mendengarkan ngaji karena meresap ke dalam hati, lebih enak gitu, adem gitu kan. Dulu waktu saya di Kristen, walaupun saya ibaratnya
eh, almarhum suami saya pendeta gitu kan. Ternyata. Iya. Ternyata menurut pengakuan dari ibu ini, dia merupakan seorang istri dari mantan seorang pendeta yang katanya tadi sudah almarhum ya teman-teman. Nah disinilah saya merasa ada yang janggal ya teman-teman, atau nggak logis ya. Seorang istri pendeta, tapi masuk Islam hanya gara-gara dengar suara ngaji dan juga suara azan, itu nggak make sense, dan itu terlalu dangkal gitu loh. Ya kan? Karena pasti seorang istri pendeta, pemahaman teologianya ya minimal ada lah gitu loh. Ya pasti rohaniannya baik gitu loh. Pasti pemahamannya tentang ajaran-ajaran yang sehat, tentang kitab suci Alkitab, itu pasti ada lah. Karena dia merupakan seorang daripada istri pendeta. Tapi ini gara-gara dengar suara azan, ngaji, tiba-tiba dia bilang inisiatif mau masuk Islam. Kan nggak make sense gitu. Terlalu dangkal dan terlalu mengada-ngada gitu narasinya. Makanya saya ragu, ini ibu ini bener gak ini mantan daripada seorang istri pendeta. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Saya merasa selalu bimbang gimana walaupun gitu ya. Tapi setelah saya mendengarkan orang mengaji, didengarkannya lebih enak, lebih adem. Jadi ingin rasanya gitu. Terus saya di situ terus bertanya-tanya gimana kalau mau masuk Muslim itu harusnya gimana? Emangnya kenapa? Enggak, saya nggak tahu deh. Pokoknya saya di situ tuh waktu itu saya mimpi ada yang ngajak nyebrang saya, tetapi pakaian semua putih gitu. Terus ngajak saya, di situ ada pesantren gitu. Cuman itu aja. Nah, ini nih. Di sini saya makin curiga kalau ibu ini sangat disangsikan dia merupakan istri dari seorang pendeta ya teman-teman. Karena gini, dia masuk Islam, inisiatif masuk Islam gara-gara dengar suara ngaji, dengar suara azan. Kemudian dari situ dia inisiatif bertanya-tanya tentang Islam kepada seorang kiai mungkin. Apa itu arti bismillah dan segala tulisan-tulisan lah yang ada di kitab suci mereka. Nah harusnya kalau memang dia seorang mantan pendeta atau seorang istri dari seorang pendeta, itu minimal ya punya bobot lah, punya narasi. Minimal dia cari tahu dulu lah tentang Islam itu seperti apa. Mungkin ada diskusi, mungkin dia baca-baca Al-Quran, buku-buku Islam, dan dia bergejolak akan hal itu. Ya, akhirnya dia mempercayai bahwa itu yang benar menurut dia, itu it's okay, nggak masalah. Lalu kemudian setelah itu baru dia mau suka dengan azan, suka dengan pengajian, itu it's okay, karena artinya dia kan sudah mengerti daripada isi pengajian itu sendiri. Tapi ini narasinya kebalik gitu loh. Dia suka dulu dengar suara azan, pengajian yang nggak tahu artinya, kemudian habis itu mendorong dia untuk mencari tahu tentang Islam, bertanya tentang arti-arti di dalam kitab suci Islam. Kan lucu begitu seorang istri dari pendeta tapi narasinya seperti ini. Apalagi ditambah lagi dia mimpi lihat seorang yang berjubah putih disuruh ke pesantren dan sebagainya. Ini sekali lagi terlalu klasik, terlalu lagu lama. Dan metode-metode kesaksian seperti ini itu udah sering gitu loh dilontarkan oleh para saudara-saudara kita umat muslim. Jadi biasanya metode seperti ini sih disampaikan oleh saudara-saudara kita muslim yang istilahnya awam lah gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Tapi ini loh, ini istri daripada seorang pendeta. Tapi kok bisa begitu narasinya? Makanya jangan-jangan label istri pendeta ini hanya untuk meningkatkan nilai jual daripada channel ini. Jadi penontonnya kira, wah ini istri mantan pendeta ini. Apalagi kan ada embel-embel cari donasi di sini ya, supaya makin rame lah teman-teman. Karena memang trik-trik seperti itu sering kali ditampilkan oleh channel-channel saudara kita muslim ini ya teman-teman. Apalagi ini menjelang Idul Adha, ya perlu cuan lah gitu untuk beli korban ya teman-teman. Kalau di Kristen juga begini ya, berarti ada di dalam surat ini kata saya gitu. Oh iya gitu. Terus kenapa ibu pengen masuk muslim? Ya nggak tahu, rasanya lebih damai dibanding saya waktu di gereja gitu kan. Selalu bergusah lah, was-was lah, khawatir lah selalu gitu. Apa yang bikin was-was? Ya yang namanya manusia ya, kayaknya nggak ada kedamaian gitu di dalam diri saya gitu. Walaupun kita baca gitu. Pernah ngasih ayat atau apa gitu? Nggak ayat sih, banyakan kasih gitu kan. Dia cerita tentang kasih apa. Memang kalau kasih itu memang
ada buktinya, tetapi hati saya itu bertolak belakang. Kasih itu kasih yang bagaimana gitu kan, yang saya cari itu kasih itu yang bagaimana. Yang Ibu lihat selama ini kasihnya bagaimana di gereja? Yang waktu di gereja ya cuman bukti-bukti orang mengasihi, ya memang betul ada kasihnya gitu, tolong menolong ya ada kasihnya. Cuman di belakang itu kata saya kasih yang mana, kasih eros apa agape gitu kan. Saya kan suka bertanya begitu, kebanyakan kok kasihnya kasih eros bukan agape, saya bilang gitu. Emosi kebanyakannya gitu kalau kata saya gitu. Kalau eros saya kasih yang tulus dan dari hati gitu, yang agape itu saya bilang. Ya, di narasi yang terakhir ini semakin menguatkan saya bahwa ternyata memang ibu ini gak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Dan saya semakin sangsi kalau dia benar adalah seorang daripada istri pendeta dulunya. Kalau teman-teman boleh putar kembali video ini, perhatikanlah gestur daripada tubuh ibu ini ya. Bahasa tubuhnya, matanya yang jelalatan kesana kemari, nggak fokus. Baru juga tangannya yang jari-jarinya nggak bisa diem dari tadi. Dan itu rasanya aneh teman-teman. Jadi kayak dia ini nggak ada wibawanya sebagai seorang yang dulunya katanya mantan istri pendeta. Tapi dari narasinya, dari gestur tubuhnya kelihatan dia ini nggak ngerti apa-apa gitu teman-teman. Dan bahkan yang paling fatal adalah ketika dia berbicara tentang kasih katanya. Jadi katanya orang Kristen itu ada kasih tapi kasihnya di belakang. Dan dia mengutip beberapa kasih ya yang dipercayai oleh umat Kristen ya. Dan ada beberapa hal yang salah yang perlu kita luruskan ya teman-teman. Tadi dia sempat menyebut ada namanya kasih eros, lalu juga kasih agape, dan saya yakin dia pasti nggak ngerti, apalagi narasinya tadi itu kan salah ya yang dia katakan. Jadi sebenarnya dalam Kristen itu ada 3 kasih yang tercatat di dalam Kristen ya. Sebenarnya ada 4, tapi yang satu itu merupakan adaptasi atau merupakan pemakaian istilah lah. Tapi kalau kita mencari dalam kitab suci, yang tertulis itu hanya ada 3 kasih. Yang pertama kasih storge, itu kasih tentang kekeluargaan, kita mengasihi keluarga kita, saudara-saudara kandung kita. Lalu ada kasih pileo, itu berbicara tentang kekerabatan, sahabat, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah kasih agape, yaitu kasih Allah itu sendiri yang sudah ditunjukkan lewat Yesus Kristus, di mana dia menebus dosa manusia di atas kayu salib. Jadi kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa pamrih, tanpa syarat, itu namanya kasih agape tanpa harus mengharapkan imbalan. Itulah kasih Allah yang sejati dan harus kita imani dan juga harus kita aplikasikan sebagai orang percaya. Lalu yang berikutnya itu adalah kasih eros. Kasih eros ini sebenarnya merupakan adaptasi daripada mitologi Yunani ya. Ada namanya dewa Eros kalau kita pakai nama lainnya itu namanya dewa Cupid. Dia adalah dewa romantis, dewa yang menyebarkan cinta, tapi dia lebih kepada hawa nafsu atau seksual, teman-teman. Jadi kalau dalam mitologi Yunani sendiri, dewa Eros atau dewa Cupid ini itu merupakan suami daripada Dewi Psike. Jadi kalau nanti teman-teman mau cari tahu tentang dewa Eros, boleh lihat aja di Google, itu banyak gitu ya. Tapi di dalam kekristenan hanya 3 kasih ini yang merupakan paling dasar, yaitu kasih storge, kasih kekeluargaan, kasih pileo, kasih kekerabatan dan sahabat, dan kasih agape, yaitu kasih Allah yang sejati itu sendiri. Dan tadi ibu ini berbicara tentang kasihnya itu sudah ngawur, dan pemahamannya juga ngawur, jadi makin meragukan saya kalau ibu ini dulunya adalah seorang istri daripada pendeta. Nah itu teman-teman ya, jadi sekali lagi, saya nggak ngerti ya teman-teman. Channel Ngaji Cerdas ini demi mengejar sesuatu selalu saja menampilkan mualaf-mualaf yang tidak berbobot, yang bahkan banyak di antara netizen sendiri yang meragukan kalau itu mualaf atau bukan. Apalagi dengan label-label mantan misionaris, mantan pendeta, mantan istri pendeta, tetapi narasinya dangkal. Nah ini tentu merupakan pembodohan publik sih menurut saya. Jadi seolah-olah Kristen itu dianggap adalah orang-orang yang gak ngerti apa-apa gitu. Ya. Jadi kayak nggak ada kritisnya, nggak ada logisnya, dan banyak hal yang mereka pertontonkan, dan saya rasa itu berbahaya sekali. Karena mereka memframing ya orang-orang yang dulunya Kristen lalu mu'alaf, dan itu narasi-narasi yang disampaikan sangat-sangat tidak masuk akal dan juga sangat dangkal sekali. Dan saya yakin orang yang cerdas sehat, berpikirnya kritis, pasti sudah bisa menilai lah dan bisa menelaah bahwa semua narasi-narasi yang disampaikan oleh mualaf-mualaf yang dipertontonkan oleh channel Ngaji Cerdas ini
itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang mau saya luruskan di video kali ini. Dan mari kita tetap berhikmat, kita tetap menganalisa dan mengkritisi segala sesuatu dengan baik, ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan agar kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang beriman yang berbobot, gitu, yang berkualitas, yang bukan hanya sekedar terima saja apa yang orang sampaikan, apalagi mualaf-mualaf yang dibungkus dengan cerita-cerita yang fantastis dan juga fenomenal. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.